Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Kita lanjut ke syarah Mukhtasar Jiddan. Kitab ini adalah syarah dari kitab Jurumiyah, penuh faidah. Sebelum kita pelan tapi pasti menanjak ke Alfiyah, bahkan ke kitab Sibawaih. Ya, pelan. Dan sasaran utama anak adalah Ustadz Sukemi. Ini murni didikan Rumah Tauhid Al-Islam insyaallah. Ini kharij asli sini enggak dari mana-mana. Ini. Dan manfaatnya jelas, kuat dan juga tayyib. Dan putrinya juga ya, siap-siap. Berjalan pelan, istiqomah, terus ambil jalan. Ya. Sambil berjalan, setiap Ahad pagi seperti ini kita berjalan pelan tapi pasti insyaallah sambil berjalan umur. Semoga Allah sampaikan kita ke kitab-kitab ulama semuanya. Kitab Alfiyah sudah disiapkan sama anak banyak, cuma anak melihat belum pada siap rata-rata, dan yang SMP juga. Bahkan nanti anak yang baru masuk tahun depan pun sama, wajib duduk di meja sini dengan didorong-dorohin di tempat lain, sehingga rumah tahfidz kita selain unggul di Qur'annya, di tahfidnya, unggul di bahasa Arab, tapi saya fokuskan ke kaidah bahasa Arab, ke nahwunya. Kenapa? Salah satunya karena kaidah bahasa Arab di nahwunya ini yang susah hilang. Sedangkan pintar ngomong, menghafalkan mufradat, ini akan hilang ketika dia sudah tidak berinteraksi dengan bahasa Arab. Tapi kalau kitab nahwu, setiap dia murojaah, dia ngajarkan, kembali lagi cepat. Dan ini dasar untuk memahami Al-Quran dan hadis, cukup. Sedangkan bahasa Arab perluasan, menguasai seluruh ininya, bisa dilihat kamus, dan tidak mungkin memahami kamus dan sejenisnya kecuali dengan mengetahui, belajar kitab-kitab dasar dari kitab nahwu. Jadi sesuatu yang kita punya yang tidak akan hilang insyaallah dengan cara seperti ini. Karena kita orang non Arab, tidak setiap hari ngomong bahasa Arab, kecuali yang ngajar bahasa Arab di bab pengantarannya bahasa Arab. Kalau di Indonesia rata-rata pondok pengantarnya enggak bahasa Arab, pengantarnya itu terjemah. Nah, tayyib, sehingga manfaatnya lebih bako, lebih kekal. Bukan kekal tidak rusak ya, ini lebih kekal di sini, adalah lebih lama manfaatnya. Kemarin di catatan terakhir yang kita rekam, di rekaman anak ini di YouTube, itu ibarat kitab saya, tulisan tangan bisa kebakar. YouTube insyaallah ya, selama internet masih ada juga kejaga insyaallah. Semoga Allah jaga file-file di YouTube. Dan di situ ditunjukkan bahwa ini 3 rukun kalam dari yang 4. Kita sudah membahas berarti rukun yang pertama al-lafdhu, rukun yang kedua al-murakkab, rukun yang ketiga al-mufid. Ini sudah kita bahas lengkap kemarin. Ya, sampai baris terakhir. Indan nuhat, sampai situ ya. Ala dzikri jawab syarti fala yusamma kullun minal mithallaini kalaman indan nuhat. Seperti katakan in qoma zaidun. Ini bukan bukan kalam. Kenapa? Karena tidak berfaedah. Dia baru mau ada fi'il syarat, tidak ada jawab syaratnya. Sampai sini ya. Baris paling terakhir kalimat indan nuhat. Kalau yang pakai kitab syarah dengan cetakan yang sama seperti ini. Ketemu dah? Indan nuhat. Udah ketemu belum? Ada yang belum ketemu? Nabila. Baik, ustazah juga datang nih. Nunggu ibu ustazah. Rukun kalam ada 4. Apa aja Nabila? 1, berupa lafaz, bukan isyarat atau sejenisnya. 2, apa Alfi? Rukun kalam yang kedua. Ada itu paling atas, paling dalam kurung.
Al-murab, maksudnya murakkab apa? Tersusun dari, nah dua kata ini apa bentuknya? Jumlah fi'liyah dari fi'il fa'il atau jumlah ismiyah dari isim mubtada khobar. Baik, al-mufid artinya apa Dwi? Berfaedah. Berfaedah maksudnya apa? Jumlahnya sempurna, tidak nanggung. Seperti in qoma zaidun, jika Zaid berdiri. Ini jumlah sempurna, berfaedah enggak? Enggak berfaedah, karena jawab syaratnya tidak ada. Jika Zaid berdiri, masih nunggu orang. Jika Zaid berdiri kenapa? Terus apa yang terjadi? Ya. Belum sempurna, sehingga dia tidak mufid. Baik. Sampai ini pembahasan kita di Ain dan Nuhat, ya Ustazah. Ain dan Nuhat di baris terakhir udah ketemu ya. Di baris terakhir paling bawah, fala yusamma kullun minal mithalaini kalaman indan nuhat. Sampai sini. Sekarang kita masuk rukun yang keempat. Wa qauluhu, dan perkataan Al-Imam As-Sunhaji rahimahullahu taala, pemilik matan Jurumiyah ini, beliau mengatakan bil wad'i, ya, rukun kalam yang keempat apa? Bil wad'i, dengan peletakan. Peletakan apa maksudnya sih peletakan ini? Fassarahu ba'duhum, fassara, telah menafsirkan hu, dia. Ini wada'hu, wada' ini telah menafsirkannya siapa? Ba'duhum. Siapa ba'duhum? Ba'dun nuhat, sebagian ahli nahwu, sebagian ulama nahwu mentafsirkan kalimat bil wad'i dari Al-Imam Sunhaji rukun kalam yang keempat bil qasdi, bil wad'i ay bil qasdi, sebagiannya. Fa kharaja ghairul maqsudi, maka keluar yang tidak dimaksudkan. Contohnya apa? Kakalamin naim, seperti perkataan orang yang tidur. Dia bukan perkataan, karena dia nggak bermaksud ngindur, ngego. Kakalamin naim, seperti orang yang, perkataan orang yang tidur. Saya telah pergi ke surga, misal di tidurnya dia ngomong kayak gitu, direkam. Maka perkataan ini adalah bukan kalam yang dimaksud dengan kalam untuk bahasa Arab. Orang tidur nggak bisa dipegang omongannya. Wasahi, dan orang yang sahin, lupa. Ya, orang yang sahin. Fala yusamma kalaman, maka tidak disebut sebagai kalam indan nuhat, ya, menurut para ahli nahwu. Ini sebagian. Berarti ada sebagian yang lain nih, menafsirkan yang lain. Ana ulangi. Fassarahu ba'duhum, tadi ya, bil wad'i fassarahu ba'duhum, sebagian ahli nahwu mentafsirkan kalimat bil wad'i adalah bil qasdi. Maksudnya bil qasdi fa kharaja ghairul maqsud, yakni lawan ghairul maqsud. Orang yang ngomong itu harus bermaksud. Bukan saya ngomong ngantuk banget ya. Sahi, orang ngantuk banget, dia nggak tahu ngomong apa. Gajah itu dimakan oleh Faruk. Gajah dimakan oleh Faruk sekali telan. Ini perkataan, cuma perkataan orang ngantuk banget. Orang-orang lupa banget. Ya. Baik, ini nggak disebut sebagai kalam karena dia nggak bermaksud ngomong itu. Orang sahin nggak bermaksud ngomong omongannya, karena dia nggak sadar ngomong apa. Orang tidur juga sama, ngomong apa dia nggak bermaksud ngomong itu. Baik, ini fala yus apaan? Kakalamin naim wasahi, seperti perkataan orang yang tidur dan orang yang sahin. Orang sahin itu tidak sadarkan atau lupa sangat ya. Dia lupa dengan perkataannya, atau dia tidak sadar dengan apa yang dia katakannya. Fala yusamma kalaman, maka tidak disebut sebagai kalam indan nuhat, menurut ahli nahwu.
Siap-siap nih. Ini yang biasa dipakai setelah ini nih. Wa ba'duhum, dan sebagian ahli nahwu fassarahu, telah mentafsirkan bil wad'i, telah mentafsirkannya bil wad'i. Wad' ini ditafsirkan oleh sebagian yang lain bil wad'il arabiyyi, yaitu dengan peletakan bahasa Arab. Bil wad'il arabi, dengan peletakan bahasa Arab atau orang Arab. Fa kharaja kalamul ajmi atau ajami. Fa kharaja, maka keluar kalamul ajm, perkataan orang selain Arab. Ya, perkataan orang selain Arab. Kat Turki, seperti orang Turki. Ya, wal barbari, dan seperti orang barbar, orang Tatar, orang Mongol. Ya. Fala yusamma kalaman, maka dia tidak disebut sebagai kalam. Ya. Orang ajam selain orang Arab kalau ngomong sesuatu itu di bahasa Arab tidak disebut sebagai kalam, karena tidak mengikuti aturan peletakan bahasa Arab. Ana ulangi, fassarahu wa ba'duhum fassarahu bil wad'il arabiyyi, dan sebagian ahli nahwu mentafsirkan al wad' dengan bil wad'il arabi, ini peletakan bahasa Arab. Fa kharaja kalamul ajam, ya, maka keluarlah perkataan orang selain Arab, kat Turki, seperti orang Turki, wal barbar, ya, dan orang barbar, orang Mongol. Fala yusamma kalaman, maka dia tidak disebut sebagai kalam indan nuhat, menurut ahli nahwu. Nuhat jamakna nahin. Nahayanhu nahwan, nahin manhiyun. Nahin isim fa'il dari nahayanhu, dan jamak nahin nuhat, seperti hadin, hada yahdi, hudan, hadin, mahdiyun, hadin jamaknya hudat, ya, qadin qudad, ya, wazannya fuad. Misal mithalu majtama'a fihi al-quyudul arba'atu, permisalan apa-apa yang terkumpul padanya al-quyudu, qaid, ikatan-ikatan, kaidah maksudnya. Kaidah-kaidah yang 4, ikatan 4 ini tadi. Apa itu ikatan 4? Rukun kalam. Lafaz, murakkab, mufid, wada'. 4 qoma, yakni permisalan yang terkumpul dalam 4 aturan ini, 4 pondasi, 4 rukun kalam, yaitu 1 contohnya adalah qoma zaidun, fi'il fa'il. Lafaz berupa lafaz, ya. Murakkab tersusun dari 2 kata. Mufid berfaedah. Wada' bahasa Arab, katakan sesuai, sah. Qoma zaidun sebagai kalam, maka qoma zaidun sah disebut sebagai kalam. Wa zaidun qa'im, ini juga sah karena dia lafaz, karena dia murakkab dari 2 isim-isim, karena dia mufid berfaedah. Ketika kita dengar Zaid qa'im, Zaid berdiri, udah tenang. Yahsunu sukut alaih. Kalau perkataan yang kita nggak perlu bertanya lagi, ada pernyataan, kemudian kita nggak perlu menanyakan lagi, udah jelas maknanya, berfaedah, maka yahsunu sukutu alaih. Kalau in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, ini kita nggak yahsunu sukut alaih, kita butuh jawab syarat. Jika Zaid berdiri, masih nunggu orang. Jika Zaid berdiri, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, sedangkan Zaidun qa'im sudah selesai. Yang terakhir ini adalah sesuai peletakan bahasa Arab, sesuai wad'il arabi. Fal mithalul awal, maka misal yang pertama, qoma Zaidun tadi fi'lun wa fa'ilun. Kita lihat. Fal mithalul awwalu, fal mithalu al-awwalu. Nanti kalau pengen murojaah bisa wifi-an di HP-nya Ustaz. Tinggal
buka HP, dicatat ulang bisa, karena direkam dan diupload ke YouTube. Cari playlist kajian ilmu nahwu kitab Syarah Mukhtasar Jiddan bagian 1 kemarin, bagian 2 sekarang. Lengkap misalnya direkam semua. Tayyib. Fal mithalul awwalu fi'lun wa fa'ilun. Oh ya, Anda lupa. Nanti sore, setiap sore habis asar, Jumat, hari Ahad kayak gini, ada online bersama Ustadz Muslimin LC dari Kebumen. Kitabnya kemungkinan besar Nahwul Wadih. Kita siapkan 20 jilid. Ya, sama harganya. Tapi harganya 15.000 kayaknya, agak mahal ya. 12 ya. Bisa dicicil 3 tahun santai. Ambil aja dulu. Ya. Kalau yang 1 tahun ya jangan. Dicicilnya setahun aja. Tayyib. Yang ngajar Ustadz Muslimin pakai WhatsApp, pakai HP semua nanti. Ya. Online, daring. Dari Kebumen jauh. Jika misal lagi hambatan, berarti beliau ngerekam, nanti diupload di YouTube, diringkas di situ, pertanyaan ujian dari situ, dari Ustadz Muslimin. Baik, beliau dulu adik kelas anak di MIPIA LC. Siap bantu kita. Jadi kita sekarang punya 4 S1 gurunya, alhamdulillah. Dan semuanya ngajar nahwu semua dan yang lainnya. Ada pelajaran nahwunya sama 1 pelajaran lagi kemungkinan ya. Tambahan ilmu yang lain, baik ilmu syariat atau ilmu yang lainnya. Tapi yang jelas Nahwul Wadih beliau tanggung jawab. Muyassar Ustadz Fikri yang tanggung jawab. I'rab dibagi 2, Ustadz Musa dan Ustadz Sukaimi. Kalau Ustadz Musa beliau sambil matangin mukhtar tadi juga kan apa selesai semua. Pokoknya tugas kita di sini pondok ini seluruh kitab nahwu yang tersebar di Indonesia wajib selesai semua. Udah 6 tahun habis. Kitab nahwu itu diberesin semua. Biar jago nahwu semua. Khususan kita kayak gitu. Dan jago tahfidnya juga ya. Karena otomatis bahasa Arab nyambung. Ya, ini lihat nih, setiap yang kita bahas bahasa Arab semua kan. Dan bahasa Arab yang akan dimurojaah hanya 1. Nah, terus dulu kok jadi 3 enggak ada yang murojaah, enggak ada itu. Baina yadai jilid 1 enggak ada yang murojaah kecuali mengajar. Tapi kalau yang kitab ini pasti buka kitab ini apa ya, majrur atau mansub ya, buka bagi i'rab. Di kitab nahwu yang masih akan dicari-cari i'rabnya apa sih ya. Dan dia akan diajarkan. Ya, rata-rata kitab yang akan terus menempel ke seseorang rata-rata kitab nahwu. Kalau yang lain ditinggal kalau udah lulus, itu rata-ratanya. Kecuali dia profesinya pengajar lagi. Ya, di murojaah. Tapi kalau yang enggak, Anda ngelihat rata-rata ilmu nahwu aja masih melekat. Makanya dimatangkan ilmu ini dan memang ini sangat bermanfaat buat buka kitab-kitab yang lain, wallahu a'lam. Baik. Lihat. Fal mithalul awwalu, maka permisalan yang pertama, qama Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Maksudnya Ustaz, awas. Hilal, tolong diangkat, maaf. Anak mau berdiri, abang mau nulis. Misal yang pertama, qama Zaidun. Kejauhan, enggak kedengeran suaranya. Yang kedua, Zaidun qa'imun. Anak tanya, Nabila. Kalau usah takut kalau nggak bisa. Qama Zaidun. Qama apa? Huruf atau isim qama? Huruf atau isim? Isim. Alfi. Huruf atau isim? Isim. Qama. Dwi. Huruf atau isim? Apa? Fi'il. Nah. Fi'lun. Jangan mau penjebak. Nah, Zaidun saja. Zaidun di sini huruf atau fi'il? Huruf atau fi'il Zaid? Fi'il. Ustaz Sukaimi, ini huruf atau fi'il? Isim. Biasa. Semua orang kejebakan benteng. Pilihan.
Ya biar fokusnya. Ya misalnya ini papan tulis. Anak nanya, ini api atau air? Papan tulis kan? Udah. Baik. Koma apa tadi? Koma isim atau huruf? Fi'il. Itu masih ada yang isim tuh. Zaidun harfun atau fi'lun? Ismun. Berarti ini fi'lun, ini ismun. Berarti ini masuk fi'lun dan fa'ilnya. Nama lainnya ya. Fi'il dan fa'il, maka dia sama dengan apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah? Karena dimulai dengan karena dimulai dengan fi'il. Kalian ngantuk. Baik, sekarang Zaidun qaimun. Nabi lagi. Zaidun ismun atau fi'lun? Isim. Kenapa huruf? Alfi qaimun harfun atau fi'lun? Fi'il lagi. Qaimun. Ada tanwin ya. Tanwin alamat apa? Dwi fi'il atau huruf? Tanda-tanda apa? Tanda tanwin, tanda fi'il, tanda huruf? Ayo. Ada di apa namanya? Di apa sih namanya itu? Di Muyassar, udah lewatan tuh. Fi'il atau huruf? Atau isim? Isim. Alfi. Gak apa-apa, gak dikecoin. Ismun. Ya, maka ini adalah mubtada. Dan ini khabarul mubtada. Nah, ini yang disebut sebagai jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena dia jumlahnya dimulai dengan isim, maka namanya ismiyah. Dimulai dengan fi'il, maka dimulai dengan fi'il, mana fi'ilnya dimulainya? Nah, dimulai dengan isim, mana isimnya? Zaid. Awas, kalau jumlah dimulai dengan fi'il pasti fi'li. Kalau jumlah dimulai dengan isim pasti ismiyah. Ya. Maka di situ dia kitab lagi. Fakullun minal mithalaini. Awas. Maka semuanya dari dua misal tadi lafdzun murakkabun mufidun bil wad'i. Kata pensyarah fakullun minal mithalaini. Maka semuanya, kullun, setiap min al-mithalain dari dua misal fi'lun qama zaidun dan zaidun qaimun, dua misal ini dia adalah lafdzun berupa lafaz rukun pertama, murakkabun yang tersusun dari dua kata atau lebih. Rukun kedua, kemudian mufidun berfaidah. Rukun ketiga, apa itu faidah kemarin? Ya sunus sukut alainya. Kalau kita dengar omongan itu, udah kita diem, nggak perlu bertanya-tanya lagi. Kalau tiba-tiba tuh ngomong ilasu ke pasar, iya ilasu ke pasar. Maka lihat, dia berupa lafaz, iya berupa lafaz. Dia murakkab dua kata. Terdiri dari dua kata? Ya dua kata sih. Cuman mufid enggak? Enggak mufid. Enggak. Ilasu ke pasar. Ke pasar, emang saya nanya ke pasar? Lu tiba-tiba ke pasar kenapa? Tiba-tiba ke pasar kenapa? Nah, kan orang bertanya-tanya, akan bertanya-tanya dengan sebagai orang ke pasar. Atau menyuruh saya, atau ada orang bertanya antum, macam-macam. Sehingga kita enggak sunus sukut alaih. Ciri-ciri mufid perkataan itu atau apa namanya? Omongan tersebut kita diam. Zaidun qaim, Zaid berdiri. Ya udah, Zaid berdiri udah. Setelah berdiri Zaidun, qama Zaidun. Ya udah diam. Mufid. Yang terakhir bil wad'i. Tadi kenapa? Apa? Artinya apa? Satu, ada dua tafsiran.
bahwa wad'i artinya apa? Bil qasdi. Bil wad'i artinya bil qasdi menurut ahli nahwu yang sebagian. Yang kedua bil wad'il arabi. Ada dua tafsiran bil wad'i. Pertama bil qasdi. Maksudnya bil qasdi yaitu lawan dari omongan orang yang satu tidur. Orang tidur enggak ngomong dengan maksud, enggak masuk bil wad'i. Atau orang yang sahin. Orang sahin lagi lalai. Lalai, lupa, mungkin dia minum khamr juga, mau mabuk berat, atau keracunan berat, atau sudah sakau dan seterusnya. Ini tafsiran yang pertama. Yang tafsir kedua bil wad'il arab, dengan peletakan orang Arab ngomong. Berarti keluar dari itu apa? Bukan perkataan orang ajam atau selain Arab, non Arab. Jadi sebuah perkataan disebut sebagai kalam jika kalam tersebut memenuhi 4 kriteria ini. Dia berupa lafaz, bukan isyarat, bukan isyarat kedipan mata, tangan, harus ucapan dari mulut. Yang kedua harus murakkab dari dua kata. Dua kata ini harus fi'il dan isim, atau ini fi'il isim atau isim isim. Enggak boleh huruf dengan isim atau huruf dengan fi'il. Seperti saufa ta'lam. Saufa ta'lam ya. Mungkin fal ilmu. Tiba-tiba ngomong fal ilmu, dua kata, tapi dia tidak disebut sebagai kalam karena fa-nya huruf, bukan fi'il, dan juga bukan isim. Harus fi'il isim atau isim. Baik, kemudian mufid, berfaedah. Artinya apa? Kalau kita dengar, udah kita diam, paham. Yahsunu sukut alaiha. Kemudian terakhir bil wad'i, yaitu dengan maksud dan aturan peletakan bahasa Arab. Dua arti ini bisa dijamak. Ini omongannya dengan tujuan, bukan tidur lagi tidur, bukan orang lagi lalai tipuan, atau dia dengan bahasa Arab, bukan bahasa Turki, bukan bahasa Barbar, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, dan bahasa-bahasa non Arab. Baik. Lihat lagi. Wa kullun minal mithalaini lafdhun murakkabun mufidun bil wad'i fa huwa kalamun. Ya, lihat. Dari dua permisalan itu adalah lafaz yang murakkab, yang mufid, dan sesuai peletakan bahasa Arab, bukan juga perkataan yang tidak tanpa maksud, maka ini disebut sebagai kalam. Wa aqsamuhu thalathatun, dan jenis-jenis kalam ada 3. Apa aja? Ismun wa fi'lun wa harfun. Lihat bahasa Arabnya aslinya, wa aqsamuhu thalathatun, dan jenisnya ada 3. Ismun, satu isim, wa fi'lun, yang kedua fi'il, wa harfun, yang ketiga huruf. Yu'na, yakni dimaksudkan. Kalau kita baca yu'na, dimaksudkan. Kalau yakni, yaitu. Ya, terserah milih yang mana. Tapi di sini nggak ada ya-nya, Ustaz. Ya udah yu'na. Ya. Yu'na dimaknai, yu'na. Yakni kan maknai. Maknanya adalah kalau yu'na dimaknai sebagai terjemahannya itu. Kita sekarang milih yu'na. Karena nggak ada ya-nya, zahirnya aja tulisannya seperti itu. Dua-duanya nggak masalah, kadang salah nulis juga. Yu'na dimaksudkan bahwa kalam dibagi 3 menjadi isim, fi'il, dan huruf adalah anna ajza'al kalami allati yata'alla'u minha thalathatu aqsamin.
yu'na dimaksudkan anna, bahwa sesungguhnya ajza'a juz. Ajza jamak dari juz'un. Juz'un apa? Bagian. Berarti ajza bahwa sesungguhnya bagian-bagian. Bagian-bagian al-kalami, ya, bagian-bagian kalam allati yang yata'allafu tersusun minha darinya. Yata'allafu mana fa'ilnya? Salah satu ini punya fi'il. Fi'ilnya mana? Yata'allaf. Ajza al-kalam allati yata'allafu minha salasatu aqsamin, bahwa bagian-bagian kalam yang yata'allaf tersusun darinya 3 jenis. Al-awwalu, kok al-awwalu Ustaz enggak al-awwala? Ya, kalau al-awwalu berarti kepengin dia sebagai mubtada, ya, bisa juga sebagai badal dari salasah, tapi jelas jauh karena al-awwal dia ma'rifah, salasah nakirah. Maka al-awwalu lebih tepat sebagai apa? Mubtada, kecuali antum baca al-awwala dia sebagai maf'ul mutlaq, tapi terlalu memaksakan. Al-awwalu yang pertama al-ismu. Bagian pertama dari kalam adalah isim. Al-awwalu al-ismu. Wa huwa, isim adalah kalimatun, suatu kata, dallat yang menunjukkan ala kepada maknan, suatu makna, fi pada nafsiha, pada dirinya sendiri dia. Ulangi, isim adalah kalimatun dallat ala maknan fi nafsiha, kata, suatu kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya sendiri. Walam taqtarin bi zamanin, walam dan tidak, wa dan lam tidak. Biasakan perhatikan satu-satu katanya, wa dan lam tidak. Kalau sudah nggak terjemahin nggak masalah, tinggal paling terjemahin taktarin, terhubung dan tidak terhubung, tidak berhubungan. Bi zamanin, dengan zaman, dengan waktu. Isim itu nggak terikat dengan waktu. Yang terikat dengan waktu apa? Fiil. Waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Sedangkan isim tidak terikat. Walam taktarin bizamanin wad'an. Ayo, tadi kembali wad'an apa artinya? Sesuai peletakan kaidah bahasa Arab. Tuh si bocil masuk kamarnya. Mbak. Biarin, ada haura kan? Tayyib. Walam taktarin bizamanin wad'an, dan tidak terhubung dengan zaman secara peletakan, secara wad'an, secara peletakan kaidah bahasa Arab. Kazaidin wa ana wa hada, seperti Zaid. Contoh isim, contoh isim apa? 1 Zaid, contohnya lagi ana, contohnya lagi hada. Maksudnya ya, kazaidin wa ana wa hada. Lihat atsani, yang kedua, al-fi'lu. Bagian kalam yang kedua, jenis kalam yang kedua adalah al-fi'lu. Wa huwa, dan dia adalah, dan fi'il adalah, nyalain dulu. Baik, ntar ulangi lagi. Adalah kalimatun, suatu kata, dalat yang menunjukkan ala kepada maknan, suatu makna, fi nafsiha pada dirinya sendiri, waqtaronat dan terhubung, bizamanin dengan zaman atau waktu, wad'an secara peletakan bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab. Ini wad'an zaman dulu. Zaman sekarang apa? Istilah
Han. Nah, ini zamannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan tahun 1290-an Hijriah. Baik, sekitar 200-an tahun yang lalu. Tayyib, wad'an sudah terhubung. Ana ulangi, ats-tsani yang kedua adalah al-fi'lu, fi'il. Apa itu fi'il? Wa huwa yaitu kalimatun, satu kata, dalat yang menunjukkan ala kepada maknan, suatu makna, fi pada nafsiha, dirinya sendiri, waqtaronat dan terhubung, bizamanin dengan iktaronat saja, iya, dan kata ini, kalimat ini, kalimatun ini iktaronat terhubung bizamanin dengan zaman, ya, wad'an secara peletakan bahasa Arab. Lanjut, fa in dallat tilkal kalimatu. Mana dalat fa'ilnya, harus selalu tahu mana fa'ilnya, mana mubtada, mana khobar. Paling sering dipakai di bahasa Arab rata-rata fi'il, fa'il, jar majrur dan mubtada khobar. Paling banyak dipakai. Yang lainnya jarang-jarang. Kita lihat. Saja, ulangi sebentar saja. Lihat. Ats-tsani al-fi'lu wa huwa, yaitu fi'il adalah kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin wad'an. Ulangi, ats-tsani yang kedua, fi'il adalah kalimatun, suatu kata, dalat yang menunjukkan ala kepada ma'nan, satu makna, fi nafsiha pada dirinya sendiri, waqtaronat dan terhubung dia terhubung dengan dengan zamanin, suatu waktu, dengan waktu tertentu, wad'an secara peletakan bahasa Arab, secara kaidah bahasa Arab. Lanjut, fa in dallat tilkal kalimatu, dan jika menunjukkan tilka ini sebagai fa'il dallat, al kalimatu sebagai badalnya, insyaallah. Fa in dallat tilkal kalimatu, dan jika kata tersebut menunjukkan, dallat menunjukkan, tilka itu boleh tersebut tapi itu jauh. Dan jika kata itu menunjukkan ala kepada zamanin, suatu zaman, madin yang telah lampau, telah lewat, ala zamanin madin, ya, kepada zaman yang telah lampau, fahyal fi'lul madhi, maka dia adalah fi'il madhi, disebutnya sebagai fi'il madhi. Nahwu atau nahwa, Ustaz? Nahwu boleh, nahwa boleh, yang penting tahu i'rabnya. Kalau ngomong nahwu, i'rabnya apa? Ya, sudah selesai nahwu. Nahwu qoma, nahwu sebagai mudhaf dari qoma. Ini nahwu dalam kurung qoma. Ini qoma ini mudhaf ilaih alal hikayah, majrur alal hikayah. Kalau nahwa sebagai maf'ul mutlak, nah dan mudhaf di sini bisa khabar, bisa mubtada. Wa huwa nahwu, seperti itu. Fa hadza nahwu, seperti itu, atau fa nahwu dalam kurung hadza. Milih yang mana? Nahwu bisa khabar, bisa mubtada, bisa maf'ul mutlak kalau nahwa. Baik. Ya, mudah mentakdirkan ya nahwu insyaallah. Mana tadi? Fi'lul madhi nahwu qoma, seperti qoma. Qoma adalah fi'il madhi karena menunjukkan lampau. Wa in dallat, dan jika dallat, mana fa'ilnya dallat? Hiya. Dallat ada fa'ilnya dhamir mustatir taqdiruhu hi. Dia kembali ke siapa? Tilkal kalimah, kepada kalimah yang menunjukkan zaman, menunjukkan waktu.
Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala fahiyal fi'lul mudhari'u nahwu yaqumu. Baik. Wa in dallat, dan jika kata itu atau kata tersebut menunjukkan ala kepada zamanin, suatu zaman yang yahtamilul hala, yang mengandung al-hala, waktu sekarang, wal istiqbala, dan waktu yang akan datang, masa depan, al-istiqbala, fahiya al-fi'lul mudhari'u, maka kata itu disebut sebagai fi'il mudhari'. Baik. Ulangi. Wa in dallat ala zamanin yahtamilul hala wal istiqbala, dan jika kata tersebut menunjukkan kepada zaman yang mengandung sekarang atau ini mencakup sekarang atau masa depan, maka dia disebut fahiyal fi'lul mudhari. Berarti fi'il mudhari bukan hanya sekarang Ustaz, iya. Fi'il mudhari untuk waktu sekarang dan akan datang. Al-hal, al-hadir, wal mustaqbal atau al-istiqbal. Nahwu yaqumu, contohnya seperti yaqumu. Kalau koma fi'il madhi, yaqumu fi'il mudhari. Baik. Wa in dallat ala talabi syai'in fil mustaqbali. Wa in, dan jika dallat menunjukkan kepada talabi syai'in, talabi meminta, syai'in sesuatu, meminta sesuatu, fi pada al-mustaqbali, waktu yang akan datang, masa depan. Jadi jika katanya menunjukkan untuk permintaan sesuatu yang akan dilakukan di masa depan, setelah ngomong, maksudnya masa depan itu setelah dia berbicara, fahiya, maka kata tersebut disebut sebagai fi'lul amri, fi'il amr, nahwu disukun, dhammah, ya, dengan dhammah qafnya dan mimnya musakkan, disukun. Nah, mana? Tulisannya kecil banget, masya Allah, kelihatan dikit langsung hilang. Fahya fi'il amr hukum. Jenis yang ketiga, yang terakhir, ats-tsalits. Yang ketiga, ats-tsalitsu al-harfu. Yang ketiga adalah huruf. Jenis kalam yang ketiga. Jenis kalam yang ketiga apa? Atau kata yang ketiga adalah huruf. Apa itu? Wahwa, yaitu kalimatun, huruf adalah satu kata dallat yang menunjukkan ala kepada maknan, suatu makna, fi ghairiha, makna kepada selainnya dia. Waduh, ini mustahil. Ulangi, kalimatun dallat ala maknan fi ghairiha, dia adalah satu kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada selain dianya. Jadi enggak berdiri sendiri maksudnya. Kata itu menunjukkan kepada yang lain. Nahwu, contoh ila, wahal dan hal. Hal itu apakah? Walam dan lam. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, ja'a li ma'nan, yang datang dengan makna. Ja'a li ma'nan, ya yu'na bihi, dimaksudkan dengannya, yu'na bihi bacanya ya, dimaksudkan dengannya annal harfa, bahwa sesungguhnya huruf itu la yakunu, tidaklah dia, lahu, mempunyai dakhlun fi ta'lifil kalam. Dakhlun, yakni masukan-masukan atau campur tangan, fi ta'lifil kalam, dalam menyusun kalimat, kata, dalam menyusun kalam. Maksud kalam ini kalimat ya, wahidnya kalim, dan kalim di sini kata.
Aneh Ustaz? Iya, ya enggak aneh. Kalam adalah kalimat. Satunya kalam apa? Kalimun atau kalimatun. Kalau satunya ya kata. Tapi kalau duanya udah berubah jadi jumlah. Ya, dua kata jadi jumlah. Bingungin ya nggak bingungin. Satu kata namanya kalimatun atau kalimun. Dua kata ya, kalimatani atau kalimani, dan sudah disebut maksud kalam, karena kalam minimal dua. Jadi sebenarnya kalam jamak kalim harusnya 3 atau lebih, tapi tetap dalam ilmu nahwu 2 kata sudah disebut sebagai kalam. Ya yu'na bihi annal harfa, bahwa huruf la yakunu lahu dakhlun fi ta'lifil kalam. Ini bahwa huruf itu tidak punya campur tangan di dalam penyusunan kalam, illa kecuali idza kana, jika dia lahu punya makna, seperti satu hal apakah, dua wa lam dan lamnya ini hal dan lam. Fa inna hal, maka sesungguhnya hal itu adalah hal apakah, maknanya hal al istifhamu adalah pertanyaan. Walam dan lam maknanya adalah an nafyu, menafikan, meniadakan. Hal maknanya istifham, bertanya, dan lam maknanya adalah an-nafyu, meniadakan. Fa innal lam fa in lam yakun, dan jika tidak lahu maknan, fa in lam yakun lahu maknan, dan jika dia tidak punya makna, la yadkhulu fi tarkibil kalam, jika huruf tidak punya makna maka dia tidak masuk, la yadkhul fi tarkibil kalam, dalam penyusunan sebuah kalam, sebuah kalimat. Contohnya apa sih? Ka, seperti hurufil mabani. Setiap huruf-huruf yang huruf-huruf penyusun, mabani, huruf mabani. Kan ada hurufun mabanin, ada hurufun ma'ani. Nah, ini dicontek oleh Ustaz Aceng di Muyassar. Yang belajar Muyassar udah kan? Ada kan tadi? Huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani apa? Huruf apa? Ijai, abata, fajaha, kha, dada, roja sampai ya. Ini huruf mabani. Kalau huruf ma'ani, ila, fi, ya, dan teman-teman ya, an dan hal, ini huruf ma'ani. Kalau huruf tidak punya makna, maka dia tidak masuk ke dalam penyusunan kalam itu. Contohnya apa huruf yang tidak punya makna? Ka hurufil mabani, seperti huruf-huruf mabani, huruf penyusun. Ya, misal fi'lun, huruf mabaninya apa? Fa, ain dan lam. Baik. Nahwu, contoh. Zayu, zaidun, zaidun, wa ya'ihi wa dalihi. Oh, paham. Nahwu zayi zaid, za di zaid maksudnya zaid, nahwu zayi zaidin, bacanya kayak gitu. Nahwu, ingat setelah nahwu adalah mudhof ilaih, paham? Karena nahwu mudhof. Kalau enggak mudhof nahwun, karena dia masdar isim. Kalau nahwu dijadikan tanwinnya hilang, cuma ada 2. Isim tanwin hilang kapan? 1 ghairu munsharif. Ini beda lagi Ustaz. Oke lah. Bagi 2. Seluruh isim dibagi 2. Isim munsharif dan isim ghairu munsharif. Kalau ghairu munsharif udah enggak ada masalah. Kalau isim munsharif dibagi 2. Isim bertanwin, isim asal bertanwin. Kalau isim yang bertanwin tiba-tiba hilang tanwinnya, pasti ada 2 sebab. 1, kemasukan al. 2, dia sebagai mudhof. Udah paham? Contohnya apa? Kitabun.
masukin al kitabu, tanwinnya hilang. Kitabun bertanwin, masukin kitabnya tolib, bukunya tolib, kitabu tolibin, harusnya kitabun tolibin, tapi karena dia mudhof menjadi hilang tanwinnya, kitabu tolibin. Jadi tanwin bisa hilang karena kemasukan al atau dia sebagai mudhof. Maka antum bacanya nahwu zaidin wa ya'ihi wa dalihi. Nah, udah ketemu karena ya-nya ini udah tahu kita ini bahwa ya-nya majrur. Ulang, nahwu zaidin seperti za-nya Zaid, ini za pada kata Zaid, wa ya'ihi dan ya Zaid, wa dalihi dan dal di kata Zaid. Ini semuanya adalah huruful mabani. Penyusun Zaid adalah za, ya dan dal. Huruf za, ya, dal dalam Zaid ini adalah huruf mabani, bukan huruf ma'ani. Baik, fa inna kullan minha, maka sesungguhnya kullan setiap minha darinya, dari za, ya dan dal ini adalah harfun mabniyun, huruf mabniyun, la harfun ma'nawiyun harusnya, atau ma'ni. Di sini harfun ma'niyun. Ini ada harfun mabniyun dan harfun ma'niyun. Harusnya ma'nawi saja ya, tapi ma'niyun enggak masalah. Ini adalah huruf mabni, bukan mabni i'rab ya. Ini huruf yang mabni apa? Tersusun. Mabni huruf yang menjadi pondasi. Huruf yang menjadi penyusun kata, sebuah kata. Huruf mabni. Kalau huruf ma'ni adalah huruf yang bermakna. Tayyib, sampai sini cukup dulu. Tercapai. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin. Insyaallah di pertemuan berikutnya. Ilal siap ya. Anda tutup dulu majelisnya sampai jenis-jenis kalam menjadi 3 dan selesai sampai huruf lanjutannya insyaallah di pertemuan ketiga. Sebenarnya ini pertemuan keempat. Yang pertama dulu adalah langsung khatam yang terakhir. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.